Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Adha dari kelas 10 MIPA 1, ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Keanekaragaman Hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keseluruhan bentuk kehidupan di muka bumi, mulai dari tumbuhan, hewan, jamur, sampai mikroorganisme. Termasuk di dalamnya adalah materi genetik dan keragaman sistem ekologi tempat mereka hidup. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang terjadi pada satu kelompok spesies berbeda varietas, misalnya variasi mangga Indramayu dan harum manis. 2. Keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah variasi makhluk hidup yang berbeda spesies tetapi memiliki kesamaan pada tingkat takson tertentu. Misalnya variasi pada famili Felidae seperti Felis domesticus atau kucing dan Felis tigris atau harimau. 3. Keanekaragaman ekosistem. Perbedaan komposisi penyusun ekosistem seperti biotik, abiotik, dan interaksinya akan menyebabkan adanya keanekaragaman ekosistem. Contohnya, ekosistem tundra memiliki komponen yang berbeda dengan komposisi hutan pinus, ekosistem gurun, dan ekosistem padang rumput. Sebaran keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Berikut adalah daerah sebaran hewan berdasarkan iklim. 1. Padang rumput. Didominasi oleh vegetasi rumput-rumputan yang menghampar luas, terdapat banyak hewan pemamah biak beserta predatornya. Contohnya zebra, kanguru, bison, singa, ular, dan serangga. 2. Gurun. Tidak banyak ditumbuhi oleh tumbuhan. Hewan yang menempati daerah ini dapat beradaptasi terhadap lingkungan gersang. Hewan kecil-kecil di gurun hidup dalam lubang dan keluar mencari mangsa pada pagi atau malam hari. Contohnya ular, kadal, serta hewan pengerat atau rodential seperti hamster, tikus, dan tupai. 3. Tundra. Hewan yang hidup di wilayah ini umumnya memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal untuk menjaga tubuhnya tetap hangat. Hewan-hewan yang tinggal di wilayah tundra ada yang menetap dan ada juga yang datang pada musim panas. Contohnya beruang kutub, rusa kutub, kelinci kutub, dan muskox. 4. Hutan hujan tropis. Memiliki curah hujan yang sangat tinggi sepanjang tahun. Hewan yang hidup di daerah ini mulai dari terestrial, arboreal, dan areal. Contohnya babi hutan, macan tutul, kera, burung, kucing hutan, dan bajing. 5. Hutan gugur. Terletak di daerah subtropis dengan 4 musim pada setiap tahunnya. Saat musim gugur, seluruh 6 taiga. Terletak di selatan tundra dengan iklim sedang dan dingin. Contohnya beruang hutan, rusa besar, dan serigala. Pada tahun 1876, Wallace membuat wilayah zoogeografis utama, yaitu 1. Palearktik, meliputi wilayah Eropa dan Asia bagian utara. Contohnya reptil, domba, kambing, bison, dan ikan salmon. 2. Nearktik, meliputi wilayah Amerika Utara dan Greenland. Memiliki banyak kesamaan dengan wilayah Palearktik. Faunanya memiliki beberapa bentuk yang khas. Contohnya musang berkantung, tikus berkantung, reptil, beruang, bebek, dan angsa. 3. Oriental, meliputi benua Asia beserta pulau-pulau di sekitarnya seperti Sri Lanka, Filipina, dan wilayah Indonesia bagian barat dan tengah yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Contohnya gajah, badak, rusa, antelop, burung kuskus, harimau, kadal, ular, tikus, kasturi, orangutan, tapir, dan kera. 4. Ethiopia, meliputi seluruh daratan benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Hewannya banyak memiliki kesamaan dengan hewan di wilayah Oriental. Contohnya antelop, tapir, badak, kera, burung enggang, burung unta, dan kelompok pemakan serangga. 5. Australis, meliputi wilayah Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan garis khatulistiwa. Contohnya mamalia berkantung, burung kasuari, kekelawar, reptil, dan beberapa mamalia berplasenta. 6. Neotropik, tersebar dari Meksiko bagian selatan sampai Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Contohnya kukang, armadillo, kekelawar penghisap darah, orangutan, siamang, terenggiling, menjangan, babi, kuda, kera, dan tapir. C. Keanekaragaman hayati Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup, yaitu barier atau sawar geografi, termasuk iklim di dalamnya,
barriers atau sawar reproduksi, dan barrier atau sawar endemisme, atau ditemukan hanya di lokasinya saja. Zoogeografi menurut garis Weber dibagi menjadi 3, yaitu 1. Barat atau oriental, mencakup fauna di wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, bagian barat. Contohnya harimau berkantan, orangutan, badak bercula 1, beruang matahari, babi hutan, bebek pohon, burung heron, gajah, burung merak, tapir. 2. Peralihan, mencakup fauna di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Contohnya babi rusa, anoa, kuda, kuskus, beruang, komodo, tarsius, murung maleo. 3. Timur atau Australis, mencakup fauna di wilayah Papua dan Kepulauan Aru bagian utara. Contohnya kanguru pohon, kuskus bertutul, walabi, landak pemakan semut, koala, anoa, jenis burung seperti merak, cendrawasih, kasuari, pelikan Australia, betet, merpati bermahkota, dan kakatua. Ancaman dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Sehubung dengan itu, manusia harus berupaya melakukan pelestarian keanekaragaman hayati. Konservasi sumber daya hayati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelola lingkungan hidup. Pelestarian keanekaragaman hayati dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pelestarian in situ, yaitu pelestarian dilakukan di habitat aslinya. Contohnya cagar alam Pulau Komodo di NTT. 2. Pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya taman safari.